Kita akan lihat bagaimana apakah sudah dimulai deklarasi kemerdekaan pers atau kita sedang menunggu datangan sosok yang akan berpartisipasi. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Ini luar biasa sekali, Abraham dan juga pemirsa, Bapak Ibu sekalian. Kita patut apresiasi terhadap seluruh tamu undangan yang sudah hadir malam hari ini. Ya, dari segenap instansi ya. Betul, sebagai bentuk apresiasi kita, Abraham, kita sudah menyiapkan hadiah tentunya. Iya, hadiahnya apa itu kira-kira? Pantun tentunya, Abraham. Pantun, ya. Pantang memulai acara kalau sebelum pantun ya. Langsung, Abraham. Izinkan saya mulainya. Mohon dibantu Bapak Ibu ya, cakepnya ya. Dari Balikpapan ke kota Jakarta. Cakep. Bawa rambutan warnanya merah. Cakep. Hadirin sekalian, sudah hadir capres bersama kita. Cakep. Kita beri sambutan. Tepuk tangan meriah. Cakep. Saya juga boleh dibantu cakepnya. Kalau tidak dibantu cakepnya ini nggak mulai pantunnya ya. Saya mulai. Langit Jakarta tiada berawan. Cakep. Jalan bersimpang di pertigaan. Cakep. Selamat datang kepada seluruh capres-cawapres pilihan. Kami sambut dengan kebanggaan. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Ya, luar biasa ya. Kami segarkan kembali bagaimana acara ini diadakan adalah untuk deklarasi kemerdekaan pers, capres-cawapres untuk memastikan bahwa capres dan cawapres yang terpilih kelak berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menjamin kemerdekaan pers nasional. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya, memang ini merupakan hal yang penting Abraham dan juga Bapak Ibu, karena kita tahu pers adalah pilar keempat demokrasi dan pers ini memiliki posisi yang strategis untuk informasi massa, pendidikan kepada publik dan alat kontrol sosial sesuai dengan pilar demokrasi. Dan bisa dikatakan hari-hari ini pers yang juga paling sibuk karena kurang dari 4 hari lagi kita akan masuk masa pencoblosan untuk menentukan siapa yang akan memimpin Republik ini 5 tahun ke depan. Untuk itu tanpa berlama-lama izinkan kami untuk menyapa tamu undangan dan hadirin yang sudah hadir bersama dengan kita. Silakan Vita. Ini ada pasangan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Terima kasih sudah hadir Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Sehat Pak Anies? Sehat ya. Oke, terima kasih. Kami juga menginformasikan, sungguhnya kami juga sudah mengundang pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 2. Dan kami masih menunggu untuk konfirmasinya sampai nanti kita akan mengadakan deklarasi untuk kemerdekaan capres dan cawapres. Ya, kami juga sudah mengundang untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 3. Dan kami sedang menunggu kehadiran dari yang bersangkutan. Kita harap bisa hadir nanti. Nah, kita mendapat informasi untuk pasangan calon presiden nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo akan bergabung bersama dengan kita melalui sambungan Zoom. Nanti karena kita tahu ya, di kampanye akbar Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di Semarang, di Jawa Tengah. Tapi artinya kita bentuk apresiasi kita ya untuk seluruh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang berkenan hadir, baik itu secara langsung melalui sambungan Zoom, kita apresiasi tentunya. Betul, ya? Online maupun onsite kita menanti dan menunggu bersama-sama ya. Dan kita juga memberikan sambutan hangat, selamat datang kepada instansi yang juga hadir di sini ya, Vita ya. Ini kita berikan sambutan kepada yang terhormat kepada Bapak Kapolri yang mewakili, kemudian Bapak Panglima TNI yang mewakili, kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Ari Setiadi, dan juga ada tokoh pers ya yang hadir di sini tentunya ya, Abraham ya. Betul, kami izinkan menyapa untuk tokoh pers yang tentu kami sangat hormati. Selamat datang Pak Bagirmanan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Bagirmanan ya. Kami juga menunggu menantikan apakah Pak Gunawan Muhammad sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Atma Kusuma, Astra Atmaja. Selamat malam Pak. Kami ucapkan selamat datang ke Pak Bambang Harimurti, Pak Imam Wahyudi, Pak Jimmy Silalahi, Pak Bekti Nugroho, Pak Agus Sudibyo, Pak Abdullah Alamudi, terima kasih Pak, Bapak Sasongko Tejo, Bapak Ninok Lekson, dan Wakil Menteri Kominfo, Bapak Nezar Patria. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan tentu juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat seluruh konstituen Dewan Pers.
Terima kasih atas kehadirannya dan masih banyak lagi ya Abraham ya yang hadir di sini tentunya. Betul, termasuk kemudian tuan rumah acara kita juga nggak mau ketinggalan untuk menyapa tuan rumah. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh anggota Dewan Pers, Bapak Ibu. Dan tak mau ketinggalan ya, ini kita harus memberikan juga tepuk tangan meriah kepada tim ses paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor urut 3. Kami dapat informasi Kapten Timnas Anies Mohaimin, Marskal Madya Purnawirawan M. Saugi hadir bersama dengan kita. Oke, nanti dalam perjalanan, tapi kami lihat ada Pak Sudirman Said di sana. Sehat Pak Sudirman? Oke, ada juga Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Roslani yang dalam perjalanan ya. Oke, dan kami juga menyapa Ketua TPN Ganjar Mahfud, Bapak Arsyad Rashid. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Boleh mungkin kita minta tepuk tangannya sekali lagi untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Langsung saja Abraham untuk memulai acara. Kita mohon kesediaan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mengundang Wakil Menteri Kominfo, Bapak Nezar Patria untuk memberikan sambutan pada kegiatan malam hari ini. Kiranya berkenan Pak untuk memberikan sambutan, sedikit sambutan. Kami mohon untuk naik ke atas panggung, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutannya agak mendadak ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para paslon, Bapak Anies Baswedan, paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang mewakili, paslon nomor 3 yang mewakili. Instansi pemerintah yang hadir pada hari ini ada dari Polri, Bapak Kadif Humas, dan beberapa instansi yang lain, ada dari KPU juga, saya lihat Bawaslu dan seluruh anggota pers, para senior pers nasional hadir di sini, ada Pak Atma, ada Pak Bagirmanan dan tokoh-tokoh lain yang saya kira selama ini cukup getol menjaga kebebasan pers. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang. Yang pertama, Kominfo tentu saja mendukung penuh acara ini, deklarasi komitmen kemerdekaan pers, dan juga mendukung pemilu yang damai, jujur, dan adil. Ya, seperti kita ketahui, sejak reformasi, sejak kita memiliki Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, saya kira ini yang menjadi garis demarkasi antara rezim demokratis dengan rezim otoriter. Dan saya kira kebebasan pers adalah satu indikator yang sangat penting. Dan alhamdulillah selama reformasi berjalan dan beberapa pimpinan nasional memimpin negara kita sampai dengan hari ini, komitmen itu masih cukup kuat. Dan kita berharap akan semakin baik lagi ke depan, dan tentu saja melalui pemilu 2024 ini kita sangat harapkan satu kompetisi yang jujur, kompetisi yang adil, dan tentu saja pemilu yang damai. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sambutan singkat dari Kementerian Kominfo. Sekali lagi kita semua bertekad agar pemilu ini adalah pemilu yang berkualitas dan bisa membawa Indonesia ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Nezar Patria. Itu tadi yang ditekankan adalah soalnya pentingnya kemerdekaan pers untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami juga turut mengundang dengan hormat Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu untuk menyatakan pernyataan kemerdekaan pers, dan kepada Ibu Nini kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat Bapak calon presiden yang hadir maupun yang hadir melalui Zoom atau yang mewakili, Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Bapak sudah hadir pada undangan kami, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo, Menteri Komunikasi dan Informatika yang tadi diwakili oleh Pak Wamen dan sudah memberikan sambutan pada malam hari ini, anggota KPU, anggota Bawaslu, Bu Leli, terima kasih sudah hadir Bu Loli, Pak Kadif Humas, terima kasih Pak Irjen Pol Sandi yang selalu menemani kami, Bapak Kapuspen, terima kasih Bapak Majen TNI Nugraha. Saya juga ingin menyampaikan doa semoga selalu sehat yang sudah membersamai kita bersama para tokoh pers, Bapak Bagirmanan, Bapak Atma Kusuma yang hadir pada malam hari ini, Pak Bambang Harimurti, Pak Jimmy Silalahi, Pak Bekti, terima kasih Pak Bekti Nugroho, Pak Abdullah Alamudi, Pak Nino, terima kasih Pak, dan Bapak Sasongko Tejo. Pada malam hari ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus ingin menyapa para ketua konstituen Dewan Pers. Dewan Pers ini punya 11 konstituen, 4 organisasi jurnalis dan 7 organisasi perusahaan pers. Saya ingin menyapa Ketua Umum PFI Bapak Reno Esnir. Terima kasih Pak Reno. Ketua Umum JMSI Kang Teguh, saya manggilnya Kang Teguh Santoso. Ketua Umum IJTI Pak Herik. Ketua Umum AJI Kang Sasmito Madrim. Lalu Ketua Umum SPS, ini senior Bapak Yanuar Ruswita. Pak Yanuar, terima kasih Pak Yanuar. Sekjen PWI, kebetulan Ketua PWI sedang ada acara di Bandung, Bapak Sayyid Iskandar Syah. Ketua Umum AMSI, Pak Wahyu Dwiatmika, terima kasih Pak. Ketua Umum SMSI, Waalaikumsalam, Pak Yono Hartono. Ketua Umum ATVLI, Pak Bambang Santoso, terima kasih Pak Santoso. Wasekjen ATVSI, Pak Hafiz. Dan Ketua Umum PRSSNI, Bapak M. Rafiq. Serta seluruh yang hadir pada malam hari ini, terutama yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Dewan Pers dan juga seluruh anggota Dewan Pers. Bapak dan Ibu, hadir pula pada malam hari ini Sekretaris Jenderal Dewan Pers, Pak Ses, terima kasih. Tim sukses paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Terima kasih Pak Rosan sudah hadir pada malam hari. Pak Arsyad Rashid, terima kasih. Dan juga Pak Syauki, Pak Sudirman Said yang sudah di depan saya. Tentu pertama-tama saya ingin mengundang kita semua mengucap syukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena malam hari ini kita dalam kondisi baik. Mudah-mudahan salah satunya kesehatan kita juga dalam kondisi baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang sedang menjadi gawe Dewan Pers ini sebetulnya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Hubla. Terima kasih untuk Mas Toto. Mana Mas Toto? Oh. Ini yang pagi, siang, malam rapat dengan tim ses ya. Jadi kalau tim ses sesekali ditelepon, tidak sesekali ya, sering kali ditelepon, tidak lain adalah kami ingin agar semua
pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Meskipun demikian, Dinapingka di lapangan dengan berbagai kendala dan tantangan yang ada, hari ini nanti yang akan hadir secara langsung Pak Slon nomor 1 ya, Pak Anies Baswedan, dan akan ada hadir melalui Zoom dan ada yang mewakili dari ketua tim ses pasangan calon. Para tamu undangan yang kami hormati, kenapa Dewan Pers harus membuat acara ini? Seperti yang tadi disampaikan, ini adalah komitmen kita pada demokrasi. Saat ini Indonesia memasuki 26 tahun pasca reformasi, di mana reformasi merupakan tonggak bagi negara Indonesia untuk hadir sebagai negara demokratis. Sebagaimana diketahui, salah satu buah reformasi adalah jaminan kemerdekaan pers melalui pembentukan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Undang-undang ini merupakan simbol reformasi bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi kehidupan pers yang semula ada dalam cengkraman penguasa, lalu disambut gegap gempita sebagai era kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, komitmen negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers. Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun. Sebaliknya, merupakan penanda goyahnya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu, terrepresi, dan kehilangan independensi. Era reformasi merupakan titik balik yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebelum pada era Orde Baru, kehidupan pers kita nyaris penuh represi, pemberedelan, menjadi sarana yang ampuh untuk membungkam hak konstitusional warga negara oleh penguasa dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Pers menjadi tidak independen karena posisinya berada dan tunduk di bawah pemerintah. Era reformasi merupakan simbol kekuatan rakyat yang menghendaki esensi demokrasi mewujud di negara ini. Esensi dari demokrasi adalah agar negara dapat menjamin hak-hak fundamental warga negara, di mana dalam sistem selain demokrasi cenderung hal tersebut dikesampingkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Ia menghadapi dinamika sekaligus tantangan, baik dari dalam lingkungan pers maupun dari berbagai anasir di luarnya. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya hoax, misinformasi, dan disinformasi maupun malinformasi. Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi. Di sisi lain, perkembangan platform digital menjadi medium raksasa yang mengambil alih distribusi informasi, di mana porsi periklanan diserap oleh platform tanpa disertai sharing revenue yang memadai dan adil bagi pers. Undang-undang pers memberikan payung hukum perlindungan bagi pers. Namun, dukungan atas penegakan undang-undang ini masih belum signifikan. Oleh karena itu, masih saja terjadi kekerasan terhadap wartawan, termasuk kekerasan berbasis digital
dan tidak terkecuali yang menyasar pada wartawan perempuan. Kekerasan pada pers juga dapat berupa perusakan alat kerja atau berupa serangan siber terhadap pers berbasis digital yang dalam kenyataannya membuat pers harus menyediakan pelindung sistem digital yang nominalnya sungguh menguras air mata. Selain itu, masih ada catatan atas hubungan kerja di dalam lingkungan perusahaan pers yang masih bersifat diskriminatif, membuat wartawan kehilangan idealisme dan independensinya. Berbagai situasi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa secara sistemik belum tersedia dukungan yang memadai bagi pers untuk terus menjalankan perannya sebagai media informasi, hiburan, edukasi, dan kontrol sosial. Pers seakan-akan bekerja sendirian tanpa dukungan. Meskipun bukan berarti bahwa tidak ada dukungan sama sekali dari institusi negara, media maupun swasta. Dukungan itu masih ada meskipun belum sistematis, sporadis, dan diantaranya terkait dengan kepentingan institusi. Di sisi lain, iklan terkadang ikut mempengaruhi independensi pers walaupun secara tidak langsung. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, tepat 1 minggu mendatang merupakan waktu di mana rakyat Indonesia akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menentukan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu 2024. Sebagaimana berlangsung setiap 5 tahun pasca reformasi, dan inilah momentum aktualisasi kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan negara yang sah berdasarkan konstitusi. Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi dalam pemilu tahun 2024 ini, siapapun kelak yang akan terpilih, merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang akan bertanggung jawab menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, dukungan setiap pasangan calon untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kemerdekaan pers menjadi sangat krusial agar pers tetap mampu menjalankan perannya menjadi pencerah dan penggugah kesadaran publik untuk menjadi bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi. Kami, segenap bangsa Indonesia, berharap bahwa kepemimpinan nasional 2024-2029 memberikan dukungan sistemik bagi pers untuk turut mendongkrak demokrasi. Berikan dukungan sistemik bagi pers untuk tetap tumbuh dan bekerja dengan independen. Hapuskan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pers, wujudkan negara Indonesia yang demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas sambutannya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Ya, ini menarik sekali ya Abraham, kalau kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bu Nini tadi bahwa demokrasi ini tidak bisa ditegakkan kalau salah satu pilarnya itu pers ditahan atau dibungkam perannya untuk memerdekakan demokrasi di Indonesia. Tapi substansinya adalah kita harus melawan kekerasan terhadap wartawan apabila itu terjadi. Dan kalau tadi disinggung kekerasan wartawan terhadap perempuan masih terjadi, nah kita nggak aneh ya, karena pada praktiknya Mbak Nini ini kita kenal sebagai aktivis perempuan ya. Jadi luar biasa dan kita harus terus tegakkan komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers. Bukan begitu ya Bu Nini dan Bapak-Bapak hadirin sekalian? Nah, karena Abraham tadi sempat menyinggung soal kekerasan terhadap pers, ini juga acara ini digelar dengan tujuan kita ingin mendengarkan komitmen dari masing-masing capres dan juga cawapres dalam kemerdekaan pers. Ya, Vita, sebelum kita ke komitmen, kita sapa dulu Pak Rosan Roslani yang baru tiba. Selamat malam Pak Rosan, malam. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Terima kasih sudah hadir. Sudah hadir Pak.
Dan bicara soal perempuan ya, kita juga lupa tadi menyapa. Tadi Pak Anies izin kami tadi bisik-bisik. Pak Anies tadi kami dengar mau datang dengan pendampingnya, cawapresnya. Tapi saya bilang ke Vita, Pak Anies itu datang dengan pendamping hidupnya, Ibu Ferry. Selamat malam Bu Ferry. Selamat malam Bu Ferry, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir Ibu. Ya, langsung saja Abraham, kita langsung mendengarkan ini pernyataan atau statement kemerdekaan pers dari masing-masing calon presiden. Kita mulai terlebih dahulu dari Pak Anies Baswedan. Kami persilahkan untuk langsung menuju ke podium, Pak Anies. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Nezar Patria, yang kami hormati Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu, dan seluruh keluarga besar Dewan Pers yang hadir di sini, lengkap, banyak sekali senior-senior jurnalis yang hadir di sini. Mohon izin tidak disebut nama satu-satu. Yang saya hormati pimpinan KPU Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati Kapolri, Panglima TNI yang mewakili, dan seluruh konstituen Dewan Pers, seluruh tokoh pers, serta Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor 02, Bapak Ruslan, dan pasangan 03, Bapak Arsyad Rashid, dan seluruh tim pemenangan dari ketiga pasangan calon. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di Dewan Pers yang secara khusus mengundang kami untuk kegiatan ini. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bersama-sama menjaga agar demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Dan saat ini kita semua sedang menjalani proses demokrasi. Bila sebuah tempat disebut sebagai demokratis, definisi demokrasi itu menurut David Collier ada lebih dari 560 definisi. Jadi ketika kita bicara definisi demokrasi, itu bisa jadi kita ngomong hal yang berbeda masing-masing kita. Jadi kira-kira kalau dirumuskan sederhananya, ini bukan menurut David Collier, tapi menurut David Collier itu seorang yang mengumpulkan literatur soal demokrasi. Sederhananya 3 kira-kira. 1 adalah adanya pemilu yang dilaksanakan dengan jujur, dengan adil, dengan transparan, dengan reguler. Itu 1. Yang kedua, adanya ruang untuk ekspresi oposisi. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan pandangan di dalam sebuah negara. Sederhananya begitu. Kalau kita ambil pakai 3 itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar di sini untuk menjaga itu. Dan kami-kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar 3 ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kami mendengar apa yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Pers Bu Nini di bagian akhir, menyampaikan tentang perlunya dukungan sistemik pada pers dan juga lindungi pers dari kekerasan, baik kekerasan dan ancaman fisik yang dialami oleh jurnalis maupun kekerasan digital yang dialami oleh alat-alat yang digunakan oleh media. Yang kami ketika berdiskusi dengan teman-teman media di daerah, mereka merasakan itu jauh lebih banyak daripada yang dialami di Jakarta. 2 hal tadi. 1 adalah tentang kekerasan, yang kedua adalah tentang serangan pada sistem digitalnya. Dan kalau kita lihat datanya Bapak sekalian, menurut data yang dikeluarkan oleh AJI di tahun 2023 kemarin, jumlah kekerasan mengalami peningkatan sebesar 42% dibanding tahun sebelumnya. Itu yang terlaporkan, apalagi yang tidak terlaporkan. Jadi ini kami ingin tegaskan komitmen dari kami untuk menjaga kebebasan pers ini. Dan komitmen ini Bapak sekalian, kami sampaikan sekarang bukan tentang kemarin, bukan tentang besok, tapi tentang kemarin juga. Karena begini Bapak sekalian, perilaku masa depan itu tidak bisa
diprediksi dari kata-kata yang diungkapkan hari ini. Karena pada hari ini siapa saja bisa mengatakan apa saja yang paling enak didengar oleh kuping audiensnya. Tapi yang tidak bisa dikelabuhi adalah rekam jejak. Rekam jejak adalah prediktor terbaik atas perilaku masa depan. Bila masa lalunya menekan media, maka besok akan menekan media. Bila masa lalunya mengunci dan tidak membuka ruang, maka besok juga akan tidak membuka ruang. Tapi bila masa lalunya memberikan ruang kepada media, bila masa lalunya bekerja dengan baik dengan media, maka insya Allah ke depan juga akan kerja dengan baik dengan media. Jadi komitmen lisan bisa dibuat oleh siapa saja, dokumen yang disodorkan bisa ditandatangani oleh siapa saja, tapi rekam jejak itu adalah fakta yang tidak bisa diubah dengan pernyataan. Dan komitmen ini kami berikan dengan menawarkan juga rekam jejak. Kami di Jakarta kalau ada masalah lapornya ke Dewan Pers, tidak ke kepolisian, tidak lapor ke tempat lain dan tidak menggunakan metode-metode lain kecuali ke Dewan Pers. Kenapa? Karena kita ingin menjunjung tinggi suasana kebebasan pers yang harus ada di Indonesia. PR ini, terima kasih. PR ini adalah PR yang besar. Kami memandang kebebasan pers dan kebebasan berbicara adalah bagian dari perintah konstitusi. Konstitusi kita mengatakan bahwa tujuan kita mendirikan republik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, ruang untuk dialog harus ada. Ketika kami di pemerintahan membuat kebijakan A dan kemudian ada kritik atas kebijakan tersebut, maka sesungguhnya ini adalah public education. Kami yang menyusun kebijakan harus memberikan argumen lebih banyak mengapa A, dasarnya apa, konsekuensinya apa, dan mengapa A adalah keputusan yang terbaik. Makin dikritik, makin banyak argumen dikeluarkan. Makin dikritik, makin disodorkan semua argumen. Dan publik nanti akan menilai. Dan proses itu adalah proses public education yang luar biasa. Tapi ketika ruang kritik itu dihilangkan, maka publik tidak mengalami yang disebut sebagai public education on policy. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan bisa mendorong politik kita menjadi politik yang didominasi oleh substansi policy. Tapi bila tidak ada proses dialog, maka politik kita akan didominasi oleh gosip, intrik, dan segala macam konspirasi di sekitarnya. Kenapa? Karena ruang untuk diskusi substansi minim. Itu juga sebabnya kenapa dalam kampanye kemarin kami menyelenggarakan program yang disebut dengan Desak Anies, yang diselenggarakan alhamdulillah 22 kali di 22 kota, di mana semua bisa datang dan semua bisa menanyakan apa saja tanpa dibatasi, tidak di screening, tidak dilarang, tidak ada, betul-betul tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membuat proses kampanye pun sebagai proses exercise kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk kita menyampaikan begitu banyak hal yang terkait dengan apa yang ada di masyarakat. Ini adalah komitmen kami. Kami melihat dengan memberikan ruang itu maka akan menguntungkan seluruh unsur masyarakat. Karena perdebatan tentang policy itu menjadi lebih baik. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menjaga objektivitas. Di situ letak tantangan tersendiri. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan sistem pasar yang memberikan reward dan yang memberikan disinsentif juga kepada media, khususnya yang beroperasi secara digital, karena ada dunia maya yang di situ akan melakukan rewarding dan bukan punishment, tapi disinsentif. Ketika pemberitaan disampaikan dengan objektivitas, maka ini akan membantu membangun suasana yang sehat dalam kebijakan policy.
Tapi ketika objektivitas itu tidak muncul, maka di dalam konteks dunia maya, di situ kita akan menyaksikan ada rewarding ekstra. Saya beri contoh konkretnya. Ketika kabar yang sensasional dan negatif bisa mendapatkan jumlah hit pembaca lebih banyak, maka ada kecenderungan kita akan mensuplai itu karena mesin algoritmanya akan merespon itu. Jadi reward yang didapat bukan dari berita yang objektif, tapi reward yang didapat karena jumlah hit yang banyak karena ada sistem pasar di situ. Nah, ini tantangan di dunia pers yang harus dijawab. Yang harus dijawab oleh siapa? Oleh pers. Bagaimana menjaga itu? Mau entertain reward yang didapat dari respon publik, atau mau entertain value yang dijaga di dalam mengemukakan pandangan yang objektif. Ini dilema yang dihadapi masa ini, di mana ada respon yang cepat. Begitu sebuah berita keluar, dalam waktu 3 jam sudah bisa dinilai ini layak diteruskan atau tidak. Ketika dulu kita masih bergerak paper base, kita tidak punya sistem reward dan disinsentif seperti ini. Ini tantangan ke depan yang menurut kami harus kita jawab sama-sama. Yang tidak kalah penting adalah kita juga menemukan dari pengalaman kita, justru rujukan tentang kebenaran informasi yang dulunya kita mengandalkan pada media, sekarang banyak masyarakat yang mengandalkan pada pemerintah. Karena apa? Karena dulu pemerintah menjadi penggaung propaganda pembangunan, ini daerah Orde Baru, media menjadi tempat kita bertanya, benar tidak apa yang dikatakan pemerintah? Di sisi lain sekarang hari ini, kompetisi atas kecepatan itu luar biasa ketat, sehingga ketika berita muncul, malah publik tanya ke pemerintah, yang benar yang mana? Jadi justru sekarang pemerintah yang ditanya, ini yang muncul beritanya, ada yang bilang A, ada yang bilang C, apa yang benar? Tanyanya ke pemerintah, bukan tanya ke sama media. Nah, ini PR tersendiri juga yang harus dikerjakan. Jadi kami berkomitmen untuk memajukan, kami berkomitmen untuk menjaga sistematis, tapi juga ada PR-PR bersama yang harus kita kerjakan. Sehingga kita bisa bangun ekosistem yang sehat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun suasana ekosistem pers yang baik, menjaga demokrasi kita. Ini adalah komitmen kami siap untuk ikut menjaganya, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, ikhtiar membangun demokrasi kita yang sehat benar-benar bisa terwujud. Ujiannya besok tanggal 14 Februari. Semoga berlangsung dengan aman, damai, dan yang penting lagi jujur. Itu yang paling penting, karena itulah yang paling kita andalkan hari ini. Kejujuran akan menghasilkan kredibilitas, dan kita semua tahu bicara soal jujur, pilarnya demokrasi itu trust, pilarnya non-demokrasi itu fear, rasa takut. Rezim non-demokrasi akan tumbang ketika fear itu hilang. Tapi rezim yang dipilih secara demokratis, dia menjadi non-demokratis ketika trust berganti dengan fear. Kepercayaan pada pemimpin dan kepercayaan pada pemerintah berubah menjadi ketakutan kepada pemimpin dan ketakutan pada pemerintah. Ketika itu tergeser, maka sesungguhnya kita tidak sedang berada dalam demokrasi. Ini bahayanya, karena pilarnya sangat berbeda. Nah, mudah-mudahan kita tidak merasakan itu, walaupun kemarin merasakan, karena itu dalam slogan kami sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Karena ada rasa takut untuk mengungkapkan tentang kata Indonesia. Ini kenyataan yang kita hadapi. Nyatanya ada fear. Kami sampaikan warning, ada banyak negara demokrasi yang menganut prinsip one man one vote. Tapi karena ada fear, lama-lama jadi one man one vote one time. Artinya tidak ada vote lagi. Dan itu terjadi di banyak tempat. Mari kita jaga demokrasi kita selalu one man one vote, dan one man one vote regularly every 5 years. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden nomor 1. Luar biasa tadi Pak Anies cerita pengalaman desak Anies di banyak kota ya Pak, lebih dari 18 kota kami dengar. Tapi kalau dengar curhat wartawan di lapangan Pak, bukan hanya Bapak yang ikut terdesak, karena wartawan di lapangan juga ikut berdesak-desakan.
saat wawancara Pak Anies dalam setiap kegiatan kampanye ya Pak Anies. Oke, kita langsung mungkin Abraham menuju ke calon presiden yang lainnya untuk Betul, kami mendengarkan dapat informasi sudah bergabung bersama dengan kami Pak Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 bersama dengan kita melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Ganjar, selamat malam. Oke, nampaknya kita sedang terkendala teknis, Betul. tapi kita menunggu kehadiran dari Pak Ganjar melalui sambungan Zoom. Tapi mungkin kita sapa terlebih dahulu, ini calon presiden nomor urut 2, nanti juga informasi akan bergabung melalui sambungan Zoom. Coba kita sapa terlebih dahulu, tapi sembari kita menunggu nanti kehadiran Pak Prabowo lewat Zoom, kita sudah kehadiran di sini tadi sudah disampaikan oleh Abraham ya, ada Pak Roslan di sini. Betul. Selamat malam Pak Roslan. Ya mungkin boleh dibantu untuk mikrofonnya ke Pak Roslan. Mikrofonnya teman-teman. Boleh? Diberikan mikrofonnya. Kita mau ngobrol sedikit Pak Ruslan. Iya. Iya, soal statement kemerdekaan pers seperti apa Pak Ruslan? Berdiri ya untuk supaya lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya tentunya Indonesia sebagai negara nomor 3 demokrasi terbesar di dunia, kebebasan pers adalah hal yang mutlak yang harus selalu kita jaga, kita tingkatkan, dan kita elevate ke dalam penyempurnaan ke depannya. Karena itu adalah salah satu seperti yang disampaikan adalah salah satu ujung tombak dalam demokrasi kita untuk menyampaikan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, dan juga kebebasan untuk melakukan independensi ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roslan. Ini mungkin boleh kita coba cek lagi, Pak Prabowo sudah terhubung melalui sambungan Zoom? Oke, mungkin kita bisa tanyakan ke Pak Roslan, ini posisi Pak Prabowo saat ini lagi di mana, Pak Roslan? Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat, karena kami memang tadi baru berkampanye di GBK. Beliau menyampaikan permohonan maafnya karena tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih. Tapi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Rosan Roslani, Ketua TKN Prabowo Gibran. Kita berikan tepuk tangan yang setidaknya sudah menyampaikan substansi untuk pada prinsipnya sama-sama berkomitmen ya Pak ya, untuk kemudian menjaga kemerdekaan pers. Dan kita coba kembali menyapa calon presiden nomor urut 3 yang tadi juga sebetulnya berkampanye di Semarang, Jawa Tengah, di kampanye akbarnya. Tadi Pak Arsyad juga ada di sana ya Pak Arsyad ya, ada Ketua TPN Ganjar Mahfud di sini dan sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Arsyad loh, jauh-jauh dari Semarang langsung hadir di sini. Kita coba sapa Pak Ganjar. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Ganjar gimana nih? Kayaknya semakin sumring nggak memasuki. Oke, diatur dulu Pak. Kelihatannya udah pengalaman memang Bapak ini untuk mengatur kamera. Diputar gini kali, ntar, mesti diputar lagi kali ini. Sarungku kelihatan nih. Oke, tunggu dulu Pak. Bapak ini lagi nginap di rumah warga Pak. Hati-hati loh Pak, udah memasuki hari tenang ini Pak. Yang jelas bukan rumah sendiri. Oke, Pak Ganjar, kami sudah bersama dengan Pak Anies di sini. Secara onsite hadir bersama dengan kami dan Pak Ganjar melalui online. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Kami tahu di sela-sela jadwal yang sibuk dalam kampanye akbar tadi di Semarang, Jawa Tengah. Tapi prinsipnya begini Pak. Acara ini hadir adalah untuk memberikan penegasan terhadap komitmen deklarasi Capres-Cawapres untuk kemerdekaan pers. Bapak punya statement apa soal ini Pak? Kami berikan waktu untuk Pak Ganjar Pranowo. Tenang Pak, di sini nggak ada para pendukung yang ribut-ribut, jadi nggak ada harap tenang di sini. Jadi kami berikan waktu leluasa kepada Bapak. Silakan Pak Ganjar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Mohon maaf kalau bajunya agak blikers ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih saja kepada media yang sudah meliput kami. Tentu begitu pentingnya suara media untuk bisa mengawal pemilu ini. Dan saya juga tidak akan baperan kok dengan tulisan-tulisan yang dimunculkan. Tapi yang penting itu bisa mengedukasi masyarakat. Jangankan media, paslon lain yang menyambut kedatangan saya ajak makan gitu kan. Dan boleh ditulis begitu. Jadi menurut saya ketika kita sudah terbiasa untuk dikritik,
ketika kita biasa mengkritik dan kita mengerti konteksnya dalam rangka sebuah kontestasi seperti katakan pilpres, seperti pileg atau pilkada, maka sesuatu itu akan menjadi biasa kalau kita bisa membuka ruang hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Karena apa? Karena di situ pasti terjadi perdebatan. Layaknya orang sedang bertinju, dalam satu ring ditentukan tempatnya, lalu ditentukan durasinya, waktunya. Maka setelah selesai, keluar dari ring, ya sudah, kita selesai sebagai sesama atlet lah begitu. Nah, dalam kontestasi politik sama. Ringnya sudah diberikan. Apa itu jadwal kampanye? Sudah jelas itu. Waktunya hari ini berakhir. Maka kalau kemudian akan keras di panggung debat dan sebagainya, ya jangan dimasukin hati kan gitu ya. Dan pers tentu saja makin terbuka, makin baik, dan akan bisa mengedukasi masyarakat. Saya terus terang bagian yang memang mendorong, menjaga agar persnya bisa lebih baik. Maka ketika saya mendapatkan amanah waktu itu menjadi gubernur, ya saya terinspirasi apa yang terjadi di Jakarta waktu gubernur terdahulu yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu dikritik, dan kemudian waktu itu dibuat LBH kalau tidak salah cikal bakalnya ya, dan kemudian Pemda DKI waktu itu juga mendapatkan serangan pertama dari anak yang dilahirkan. Maka waktu itu inspirasi ini era Pak Ali Sadikin waktu itu saya coba adopt. Kalau sekarang kita dorong, mari kita dorong persnya. Persnya yang dilatih, persnya yang diberikan ruang, Pemda membantu, meskipun kemudian dia akan mengkritik kita. Maka itulah edukasi yang perlu kita berikan, dan saya kira wajib hukumnya siapapun untuk punya komitmen pada kebebasan pers ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, ini singkat saja Pak. Nanti saya juga akan bertanya ini kepada Pak Anies. Pak Ganjar, barangkali bisa cerita kepada kami, kalau Bapak nginap di rumah warga, itu wartawan nginap di mana Pak? Ada yang komplain nggak kira-kira Pak? Nginap di rumah warga? Ada satu dua wartawan yang ikut nginap, tapi karena kamarnya nggak banyak, maka pagi harinya dia harus meliput saya olahraga, dia tidak mandi sih gitu ya. Tapi hanya ada satu dua, yang lain ke hotel gitu ya. Tolong sampaikan sama pemretnya, ke hotel mintanya gitu ya. Tenang Pak, wartawan kita udah hebat-hebat, tahan banting Pak. Tapi terima kasih ya Pak Ganjar ya, tetap bersama dengan kami ya. Saya juga ada Pak Anies di sini, Pak Ganjar. Saya ke Pak Anies sedikit ya Pak, bertanya Pak. Pak, barangkali bisa. Oke, tadi Pak Ganjar menyapa Pak Anies kelihatannya. Pak Ganjar. Ya Mas Anies, apa kabar? Gimana kampanye terakhirnya tadi? Kenapa Pak? Gimana tadi kampanye terakhirnya? Alhamdulillah seru, banyak yang datang secara organik, datang bukan bayaran, jadi kita senang sekali. Lo emang gak dikasih uang kok itu, datangnya datang sendiri, datang bawa harapan, bukan minta bayaran, pulang insya Allah bawa perubahan. Jadi kita senang sekali. Oke, terima kita kasih. Senang dengan rakyat Indonesia yang hadir pemilu dengan sukacita, hadir kampanye sukacita, bukan karena soal-soal rupiah, karena sudah terlalu lama politik kita di dalam kungkungan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Anies, Pak Ganjar. Pak Anies, nanti dilanjut lagi ngobrolnya ya. Ini kalau tadi kita sudah mendengar, Abraham, kita langsung lanjutkan. Kita sudah mendengarkan bagaimana statement pernyataan kemerdekaan pers dari masing-masing calon presiden. Nah, ini kita coba ingin mendengar harapan dari tokoh pers yang hadir. Di sini ada Prof. Bagir. Kami persilakan Prof. Bagir ini, kalau kita tahu memang sudah malang melintang di dunia pers, karena beliau juga sempat menjadi Ketua Dewan Pers. Kami mohon kesediaannya Prof. Bagir untuk merapat ke sini. Prof. Bagir, seperti apa harapannya untuk pers ke depan, khususnya bagi calon pemimpin nanti, siapapun nanti yang akan memenangkan kontestasi? Prof. Bagir, kami persilahkan. Sini saja Prof. Bagir. Ya. Harapannya? Bapak-bapak calon presiden yang ada di hadapan kita, Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga tentu calon wakil presiden. Betapa
rasa lebih dari puas mendengar kesanggupan bapak-bapak, mendengar komitmen bapak-bapak untuk menjunjung tinggi, untuk selalu berusaha agar kebebasan pers, agar kemerdekaan pers memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan kita sebagai bangsa dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya kebebasan berekspresi, tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Terima kasih sekali atas komitmen yang luar biasa itu. Namun izinkan saya menyampaikan catatan kecil sekali. Ketika bapak-bapak bicara tentang bahwa independensi atau kebebasan pers itu bertalian dengan demokrasi, khususnya bertalian dengan kebebasan, freedom atau liberty. Menurut saya, tadi saya mendengar baik dari Ketua Dewan Pers maupun dari bapak-bapak calon presiden, kebebasan saja bisa juga menimbulkan masalah, gitu ya. Bisa juga menghasilkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena itu saya ingin mengingatkan, ada dua hal yang barangkali perlu untuk diingat agar kebebasan atau liberty atau freedom itu betul-betul memberikan kemanfaatan untuk kita semua, yaitu harus sertai dengan equality. Sebab tanpa persamaan kebebasan itu bisa menimbulkan eksploitasi oleh yang satu oleh yang lain, gitu ya. Bisa terjadi eksploitasi dalam parlem. Tapi tentu saja pengertian kita tentang equality tidak sekedar serba sama, melainkan kesanggupan juga dari bapak-bapak semua untuk kita bersikap yang sama, kita persatikan sama, yang tidak sama kita perlakukan tidak sama demi keadilan. Equal be treated equally, unequal be treated unequally. Yang ketiga, menurut saya untuk menjamin itu lebih sukses lagi adalah azas fraternity, azas persaudaraan. Kita harus berlaku sebagai saudara satu sama lain. Dengan cara itu, maka kita akan selalu berlaku jujur terhadap diri kita dan terhadap bangsa kita. Kita akan berlaku bersikap solider terhadap segala yang terjadi di masyarakat kita. Barangkali itu catatan kecil saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menguatkan komitmen Bapak ini. Dalam menguatkan keterikatan Bapak-Bapak untuk menjunjung tinggi kemerdekaan pers. Tidak hanya kemerdekaan pers demi kemerdekaan pers, for the sake of press freedom, tapi untuk kejayaan bangsa kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Bagir. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Itu tadi harapan dari Prof. Bagir mengenai kondisi pers nanti ke depannya. Kita langsung ke Abraham, sudah bersama dengan dua tokoh pers lainnya. Abraham. Ya, sungguhnya saya sangat bangga berdiri di sini karena saya bersama dengan tokoh pers yang mana mereka sudah menjadi fondasi dan barangkali juga membangun kerangka kerja pers selama puluhan tahun lamanya. Salah satunya bersama saya, di sebelah saya Pak BHM, Pak Bambang Harimurti. Apa kabar Pak, sehat Pak? Baik, alhamdulillah baik, terima kasih. Langsung saja ya Pak ya, apa harapan Bapak kepada pemimpin kita ke depan untuk menjaga kemerdekaan pers? Makasih, harapan saya itu siapapun yang jadi presiden, apakah Mas Anies, Mas Ganjar atau Pak Prabowo ya, Mas Rosan, harapan saya mau disampaikan, bisa nggak ya kalau jadi presiden itu meniru dulu Gubernur Ali Sadikin menangani pers dan juga menangani kritik. Beliau itu selama jadi gubernur selalu datang marah-marah ke tempat pers
kalau tidak ada kritik terhadap Pemda DKI. Ya, dan beliau itu juga yang membangun dan membiayai LBH yang selama Gubernur Ali Sadikin menjadi gubernur itu lebih dari 600 kali gugatan masyarakat kepada Gubernur DKI itu dibela oleh LBH. Padahal LBH ketika itu dihidupi oleh Gubernur Ali Sadikin. Karena bagi Ali Sadikin, seorang Adnan Buyung dan kawan-kawan, lalu Gunawan Muhammad dan para wartawan, itu partner yang murah dan tidak usah digaji, tidak usah dikasih pensiun. Jadi itu solusi manajemen yang baik sekali. Saya sampai sekarang belum ketemu lagi pejabat Indonesia yang menghadapi kritik dan pers seperti Ali Sadikin. Bahkan saya bisa cerita tuh, Bung Alamudi itu tinggalnya tuh di komplek PWI yang dulu dibantu oleh Gubernur Ali Sadikin. Padahal tiap hari dia kritik itu, Gubernur Ali Sadikin. Dan kalau wartawan tidak ngeritik, terkenal nih, Bang Ali turun ke tempat pers, Bang Alamudi mesti mengalami. Dia marah-marah, dia anggap wartawan malas tidak bekerja. Jadi saya berharap siapa menjadi presiden, tolong tiru saja Ali Sadikin. Produk lokal, bukan impor. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak BHM. Silakan duduk kembali. Dan silakan Vita. Iya. Ini kita langsung saja tadi sudah mendengarkan statement dari masing-masing pasangan calon presiden mengenai kemerdekaan pers dan statementnya. Kita langsung saja, ini butuh realisasi nyatanya Abraham dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita akan langsung ke agenda berikutnya, yaitu penandatanganan piagam kemerdekaan pers. Dan kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu untuk naik ke atas panggung menyaksikan secara langsung penandatanganan piagam kemerdekaan pers. Kami persilakan Ibu Nini. Ya, silakan Ibu. Dan kami persilakan Pak Anies Baswedan untuk menuju ke meja yang sudah kami siapkan untuk melakukan penandatanganan piagam kemerdekaan pers. Kami persilakan, ini sebagai bentuk komitmen dari masing-masing pasangan calon presiden dalam kemerdekaan pers. Nanti ini akan dilakukan juga untuk calon presiden nomor urut 2 dan juga 3. Ya, sudah selesai Pak Anies. Kami persilahkan untuk piagam yang sudah ditandatangani Pak Anies diserahkan kepada Bu Nini. Oh, sudah dipegang. Dan kami Pak persilahkan. Anies diserahkan kepada Bu Nini Rahayu, kepada Ketua Dewan Pers. Ini sebagai bentuk secara simbolik komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Iya. Iya. Kita kami persilakan. boleh bergeser ke sebelah kiri, lebih ke tengah lagi Pak Anies dan Bu Nini agar juru foto bisa mengabadikan momen ini. Nah, oke. Silakan juru foto untuk mengabadikan momen ini. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi. Tepuk tangan yang paling meriah untuk momen ini. Terima kasih banyak Bapak Anies Baswedan. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk, dan untuk Bu Nini kami mohon kesediaan untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya Abraham. Iya, karena kita juga akan melihat ya bagaimana Pak Ganjar Pranowo menandatangani komitmen, piagam komitmen kemerdekaan pers yang sudah kami kirimkan kepada Pak Ganjar, dan melalui sambungan Zoom Pak Ganjar memperlihatkannya. Sudah terlihat ya? Menandatangani piagam tersebut. Jadi langsung saja mungkin dimulai untuk sesi foto bersama. Iya. Untuk panitia boleh dibantu. Ya, kami juga sudah mengirimkan dokumen yang sama kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka untuk deklarasi yang sama. Silakan diabadikan momennya, juru foto. Dan izinkan sekali lagi untuk bersama-sama ya, Pak Anies juga dengan Pak Ganjar dan Bu Nini ya, untuk foto bersama dan bersama dengan anggota Dewan Pers. Saya fotonya di mana? Ya, kami persilakan untuk perwakilan anggota Dewan Pers untuk naik ke atas panggung. Ya. Akan dilakukan sesi foto bersama. Kami persilakan. Ya. Untuk Pak Ganjar mungkin bisa diwakili oleh
tim sukses dari Pak Ganjar yang hadir di lokasi, kami persilakan Pak Arsyad. Pak Arsyad silakan. Kami juga mengundang Pak Rosan Ruslani juga kami persilakan. Ketua TKN Prabowo Gibran. Artinya seluruh pihak yang hadir pada malam hari ini memberikan komitmennya dan Pak Sudirman Said terhadap kemerdekaan Pak Sudirman Said pers. Berkenan? Sudah. Oke. Sudah siap semuanya? Kami persilakan untuk dibantu sesi foto bersamanya. Ya, silakan juru foto untuk mengabadikannya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, insan pers, ini adalah bentuk deklarasi kemerdekaan pers Capres-Cawapres pada malam hari ini di penghujung masa kampanye. Iya, ya. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah hadir pada malam hari ini, baik itu secara langsung di lokasi maupun melalui sambungan Zoom. Dan masing-masing dari tim ses pasangan calon presiden sudah semuanya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Untuk seluruh anggota Dewan Pers, Bu Nini. Ya, ini tidak terasa seluruh rangkaian proses pemilu sudah selesai dilakukan, Abraham. Ini memasuki masa tenang tentunya ya. Oke. Dan ini adalah penyerahan piagam ya, piagam komitmen kemerdekaan pers dari TKN Prabowo Gibran ke Mbak Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers. Terima kasih Pak Rosan sekali lagi. Kami silakan untuk kembali ke tempat, Pak. Baik, ini kalau kita lihat seluruh rangkaian proses pemilu ini sudah selesai dilakukan, artinya masa tenang. Yang jadi pertanyaan, ini masa tenang semua sudah bisa tenang atau belum? Saya yakin sih enggak. Saya bisa katakan ini masa tenang yang tidak tenang bagi sebagian kalangan, sebetulnya. Dakdikduk. Tapi harapannya bahwa semuanya segala satunya berjalan dengan baik, karena bagaimanapun ini adalah sebuah pesta. Layaknya sebuah pesta harusnya kita juga dalam kondisi yang nyaman, senang, bersukaria dan sebagainya. Dan untuk kemudian apa yang berjalan ke depan, apalagi kaitannya dengan pencoblosan yang tinggal hitungan hari, kita akan berharap bahwa Republik ini selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Dan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, kami undang untuk bersama-sama kita akan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.